وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Adapun kelanjutan episodenya setelah beliau membagi periode dakwah ini, beliau memulai dari titik awal kapan Nabi Muhammad SAW itu resmi menjadi seorang nabi dan resmi menjadi seorang rasul. Inilah yang kita kenal dengan peristiwa di Goa Hira. Di sini saya tutup kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum untuk berlanjut kepada sumber aslinya Ar-Rahiq Al-Makhtum, yaitu As-Sahih Al-Bukhari. Artinya riwayat peristiwa Goa Hira ini langsung saja kita ambil dari Sahih Al-Bukhari gitulah. Jadi kita tutup sementara dulu penuturan beliau seperti kita kemarin ketika membahas kisah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail, kita tutup kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum untuk kepada sumber referensi yang aslinya gitu kan. Kita baca riwayatnya dari Sahih Bukhari kemarin. Nah, sekarang kita baca lagi dari Sahih Bukhari tentang peristiwa di Goa Hira ini. Apa yang terjadi ketika Nabi SAW berada di Goa Hira. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah dan jamaah yang menyaksikan kajian ini. Peristiwa Goa Hira ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari itu di dalam sahihnya di beberapa tempat. Tetapi tempat yang paling mudah kita akses riwayatnya itu adalah kitab pertama di dalam Sahih Bukhari dan bab pertama di dalam Sahih Al-Bukhari. Dan hadisnya tepat hadis yang ketiga. Jadi mudah mendapatinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari guru beliau Yahya ibnu Bukair. Yahya ibnu Bukair meriwayatkannya dari gurunya yaitu Al-Imam Al-Laits ibn Sa'ad. Al-Laits ibn Sa'ad faqihu Misra, ahli fikihnya Mesir. Al-Laits ibn Sa'ad meriwayatkan dari Uqail, salah seorang murid utamanya Imam Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Az-Zuhri. Uqail meriwayatkan dari Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Az-Zuhri. Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Az-Zuhri meriwayatkan dari gurunya yaitu Urwah ibnu Zubair. Urwah ibnu Zubair ini tidak lain adalah ponakannya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang mana ayahnya Urwah adalah Zubair ibn Al-Awwam, satu dari 10 sahabat Nabi yang mendapatkan kabar gembira bahwasanya beliau adalah ahli surga. Ibundanya Urwah adalah Asma binti Abi Bakar, kakaknya Ibunda Aisyah sebapak beda ibu. Ibunya Aisyah namanya Ummu Rumman, sementara ibunya Asma namanya Qutailah. Nah, Qutailah ini oleh para ulama rijal ada dua pendapat. Qutailah ini apakah dia masuk Islam atau tidak, gitu kan. Yang masyhur, yang paling banyak ulama rijal mengatakan Qutailah ini mati dalam keadaan syirik, gitu, dalam keadaan kesyirikan. Ibunya Asma ini tadi. Jadi ketika hijrah keluarganya Abu Bakar ke Madinah, Qutailah ditinggal. Artinya kan Abu Bakar masuk Islam, Qutailah nggak mau masuk Islam, itu otomatis nikah itu fasakh. Dia dipisah, gitu. Apakah jatuhnya cerai? Enggak. Pokoknya nikah itu jadi batal gitu loh. Tapi nanti ketika istri itu menyusul masuk Islam, akad itu kembali otomatis tanpa harus memperbaharui akad. Itu namanya fasakh nikah karena kalau ada sepasang suami istri yang satu masuk Islam, yang satunya nggak masuk Islam, itu fasakh, dipisah. Tapi ketika nanti salah satu pasangannya menyusul masuk Islam, ikatan pernikahan itu dikembalikan seperti semula. Nah, Qutailah ini ibunya Asma binti Abi Bakar, yang kebanyakan para ulama rijal menyatakan bahwasanya Qutailah wafatnya itu dalam keadaan
musyrik. Jadi beda ibu dengan Aisyah. Nah, Urwah bin Zubair lahirnya itu setelah Rasulullah wafat, jadi nggak sempat mendapati Rasulullah. Ketika tidak sempat mendapati Rasulullah, maka Urwah bin Zubair ini termasuk golongan tabi'in, bukan sahabat. Yang sahabat siapa? Kakaknya Urwah, namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini baru lahir ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Yang mana orang-orang Yahudi ketika mengetahui kedatangan rombongan kaum muslimin dari Mekah ke Madinah, orang-orang Yahudi itu ngancem, kan orang Yahudi kan banyak tukang sihir. Kenapa kok banyak tukang sihir? Ya Allah sebutkan dalam Al-Quran, mereka itu walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim. Ketika Rasul itu datang kepada mereka, sebagian firqah dari orang-orang Yahudi itu melemparkan kitabullah itu di belakang punggung mereka. Mereka nggak butuh, jadi berpaling dari kitabullah. Ketika berpaling dari kitabullah, ke kitab mana mereka lebih menyenangi? Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka lebih cenderung untuk menyibukkan diri dengan kitab yang dilantunkan oleh setan, kemudian dipalsukan dan diatasnamakan ini ajaran Nabi Sulaiman. Yaitu apa? Sihir, gitu loh. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 101 102 itu cerita tentang kecenderungannya Yahudi terhadap sihir. Nah, ketika Islam datang gitu kan, pada saat hijrah itu orang-orang Yahudi itu ngancem, nggak akan punya anak tuh turunannya Muhammad. Hebat sekali dia ngancem kayak gitu. Ketika mereka mengancam demikian, Allah takdirkan lahir Abdullah ibn Zubair ini. Bayi pertama yang lahir setelah hijrahnya rombongan kaum muslimin ke Madinah. Yang diancam sama orang Yahudi, nggak akan bisa lahir, nggak akan bisa punya keturunan semenjak kalian injakan kaki ke Yathrib ini. Lahir Abdullah bin Zubair, takbir Abu Bakar As-Siddiq keliling kota Madinah, Allahu Akbar. Nih batal ini sihirnya orang tukang sihir ini batal sihirnya. Tunjukkan keagungan Allah Azza wa Jalla pada saat itu terhadap tipu daya setan itu. Nah, Abdullah bin Zubair lahir. Nah, Urwah baru lahir setelah Rasulullah wafat, jadi nggak sempat ketemu. Nah, Urwah ini yang banyak mengambil ilmu dari bibinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Nah, untuk cerita ini Urwah mengambilnya dari Aisyah, mendengarnya dari Aisyah, dari bibinya gitu kan. An Urwah ibn Zubair an Aisyata ummil mu'minin annaha qalat, bahwasanya ummul mu'minin menceritakan di sini mengatakan awwalu ma budi abihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah fin naum. Awal-awal permulaan wahyu Rasulullah itu adalah berupa mimpi yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau tidur. Jadi melalui mimpi itu Allah Subhanahu wa taala berikan isyarat kepada Nabi Muhammad. Jadi belum langsung Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, belum. Tapi melalui mimpi dulu dituntun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui mimpi. Nah, sebagian ulama sirah menyatakan yang demikian ini kurang lebih sekitar 6 bulanan gitu kan. Selama kurang lebih 6 bulan setelah umur beliau itu 40 tahun, itu sering bermimpi demikian. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Ketika beliau itu melihat mimpinya itu, beliau tidaklah melihat mimpi tersebut kecuali seperti sekelebat cahaya fajar yang terbit itu. Jadi tipis benangnya itu kan, cahaya fajar itu kan tipis seperti benang itu antara di seberang ufuk itu. Kalau dilihat antara laut dengan langit itu nanti dia tengah-tengah garis gitu. Hanya seperti itu samar-samar cahaya yang dilihat oleh Rasulullah di dalam mimpinya itu. Nah, sejak sering mendapati mimpi-mimpi yang demikian, thumma hubbiba ilaihil khala. Rasulullah lebih senang untuk menyendiri. Itu kemarin kan sudah diceritakan ketika beliau melihat sesuatu yang gak beres di masyarakat itu, beliau berpikir ini solusinya bagaimana, ini gak benar. Nah, yang bisa dilakukan Rasulullah hanyalah tidak ikut-ikutan.
Tetapi nanti untuk mengubah dan lain sebagainya itu perlu bimbingan dan tuntunan dari Allah Azza wa Jalla. Tetapi belum tahu siapa yang nuntun gitu. Maka inilah awalnya Allah menuntun Rasulullah, yaitu melalui mimpi. Tsumma hubbiba ilaihil khala, beliau lebih senang menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghari Hira, beliau memilih tempat untuk menyendiri itu di Goa Hira. Fayatahannatsu fihi, beliau beribadah di dalamnya. Wa huwa at-ta'abbudu. Nah, sebagian ulama riwayat menyatakan bahwasanya wa huwa at-ta'abbud, penafsiran bahwasanya tahannus itu adalah ta'abbud, itu adalah penafsirannya Imam Muhammad ibn Muslim ibn Syihab Az-Zuhri, muridnya Urwah bin Zubair yang ada di sanad ini tadi. Jadi kalau tahannus itu memang nama ibadah dari ibadahnya agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi nama ibadahnya itu adalah tahannus. Nah, sebagian ulama bahasa ada yang mengatakan tahannus itu diambil dari kata al-hinsu. Al-hinsu itu adzambu. Adzambu itu apa? Dosa. Jadi tahannus itu adalah ibadah untuk membersihkan diri, membuang dosa gitu loh. Secara bahasa maknanya demikian. Tapi al-aktsarun, sebagian besar ulama syarah ketika menjelaskan makna dari tahannus itu adalah ibadahnya ajaran Nabi Ibrahim gitu loh. Yaitu apa? Agama Hanafiyah. Agama yang dia menjauhi peribadatan berhala. Jadi di tengah-tengah masyarakat Mekah ada golongan-golongan yang tidak senang untuk menyembah berhala. Itu dikenal dengan dengan istilah Hanafiyah, dan itu masyarakat Mekah udah biasa kayak gitu. Asal mereka nggak nyinggung-nyinggung penyembahan berhala, nggak jadi masalah. Seperti nanti di hadis ini disebutkan Waraqah bin Naufal. Dan Waraqah bin Naufal itu termasuk yang Hanafiyah, hingga beliau nanti keluar ke Syam mencari agama yang diridhoi. Nah, beliau tertarik dengan agama Nasrani dan beliau menganut agama Nasrani setelah berada di Mekah. Kemudian lagi yang penganut Hanafiyah diantaranya di masa jahiliyah itu namanya Qus Ibn Sa'idah Al-Iyadi. Ini disaksikan oleh Nabi SAW pada saat Nabi usianya 35 tahun. Sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul di umur 40, beliau menyaksikan Qus ini berkhutbah di pasar Ukaz. Menyampaikan satu khutbah, dalam khutbahnya itu mengatakan inna lillahi dinan huwa arda min dinikumul ladzi antum alaihi. Allah itu memiliki agama yang Allah lebih ridhoi daripada agama yang kalian anut saat ini gitu loh. Di tengah-tengah masyarakat Mekah dia ngomong begitu dalam khutbahnya, tapi karena ketinggian sastranya Qus ini, orang-orang Mekah nggak respon. Wah, ini dianggap sebagai keindahan sastra bahasanya saja, padahal ada maksud yang diinginkan oleh Qus bahwasanya agama penyembahan berhala ini nggak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi cara beliau mengingkari ya dari khutbah itu saja, dari kegemaran dan hobinya masyarakat Mekah pada saat itu, yaitu dengan sastra. Nah, kembali kepada kisah ini, ta'abbud atau tahannus ini tadi dilakukan oleh Nabi SAW al-layali dzawatil adad, dilakukan di malam hari dalam jumlah-jumlah malam yang tidak terhitung di sini, tidak diketahui oleh perawi hadis ini berapa pastinya jumlah malamnya Rasulullah ketika beliau sore hari mengumpulkan bekal, malamnya menuju ke Gua Hira untuk beribadah di sana. Qabla an yanzi'a ila ahlihi, sebelum beliau ini nanti kembali kepada keluarganya, Rasulullah SAW wa yatazawwadu lidzalik, mempersiapkan diri dengan membawa bekal makanan untuk ke goa tersebut. Tsumma yarji'u ila Khadijah, nanti ketika bekal itu sudah habis, Rasulullah kembali kepada Khadijah minta bekal lagi. Fayatazawwadu limithliha, kemudian beliau mengambil bekal lagi dan kembali lagi, demikian seterusnya. Setiap hari di malam-malamnya itu Rasulullah ngambil bekal, kalau sudah habis kembali kepada Khadijah, ngambil bekal, makan di situ.